Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Danger Zone. Jadi di segmen Kismis Kisah Misteri kali ini saya menceritakan tentang kuntilanak penunggu rawa. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, and share ke teman-teman kalian semua. Agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Baik, tanpa banyak basa-basi kita gas ke ceritanya. Kismis Kisah Misteri. Dimulai. Adalah teman saya yang lama tidak bertemu bernama Simul. Waktu hari Senin kemarin tidak sengaja bertemu kembali di Cirebon. Setelah ngobrol-ngobrol, saya iseng tanya, apakah dia punya pengalaman bertemu hantu atau enggak? Simul menjawab punya. Kulit Simul langsung merinding sendiri karena teringat kejadian serem yang dialaminya di tahun 2008 silam. Dulu Simul pernah bekerja di AHM Cakung, dan sekitar tahun 2008 Simul resign untuk mencari tantangan baru. Nah, Simul dapat order untuk mengerjakan proyek pembangunan sarang burung walet di Jalan Kalitanjung, Kota Bumi, Lampung Utara. Lokasinya di rawa-rawa di tengah hutan. Simul mengerjakan tempat sarang burung walet yang lumayan besar. Ukuran tebal temboknya saja 1 meter, luas bangunan 14 meter persegi, dan ruangannya ada yang masuk ke dalam tanah sekitar 12 meter, serta yang nongol di permukaan sekitar 4 meter. Di luar bangunan dibuat tembok keliling setinggi 4 meter. Untuk tempat pekerja, Simul membuat bedeng atau rumah-rumahan dari triplek. Pada awal-awal pembangunan, semua berjalan normal saja. 1 bulan waktu berjalan, ketika Simul sedang duduk santai di depan bedeng, terdengar suara seperti air yang mendidih. Blekutuk, blekutuk, blekutuk. Tapi Simul bukannya takut, melainkan malah mendekat ke pinggir rawa karena penasaran dengan suara tersebut. Oh iya, saat itu pas malam Jumat Kliwon, bertepatan dengan bulan purnama, jam 12 malam. Walau ada perasaan takut dan merinding, pandang Simul tetap tertuju ke arah rawa. Sedikit demi sedikit dari dalam rawa keluar sesosok makhluk berwarna hitam, dan lama-kelamaan makhluk itu terus muncul ke permukaan. Buset! Makhluk itu menjadi besar sekali. Menurut Simul, tinggi makhluk itu sekitar 4 meteran. Namun setelah beberapa detik, makhluk mengerikan tersebut masuk kembali ke dalam rawa. Simul segera bergegas lari menuju bedeng. Tapi belum sempat masuk ke dalam bedeng, tiba-tiba terdengar suara gedebak-gedebuk. Sontak anak buah Simul pada lari berhamburan keluar bedeng. Ternyata tiang bedeng patah satu, dan atap bedeng menjadi miring. Ada apa ini? Ya, Simul bertanya ke salah satu pekerja. Si Tolip kesurupan. Simul segera masuk ke dalam bedeng dibantu beberapa pekerja untuk menangkap si Tolip yang kesurupan. Tapi ternyata si Tolip tenaganya luar biasa kuat. Dipegangin 4 orang masih bisa lepas dan terus berteriak sambil memukul-mukul bedeng. Setelah ditangkap 8 orang, barulah si Tolip bisa dikendalikan. Simul segera menyuruh salah satu anak buahnya yang pintar membaca ayat-ayat Al-Quran untuk mengusir jin yang merasuk ke dalam tubuh si Tolip. Dan setelah dilakukan komunikasi dengan jin tersebut, ternyata jin penunggu rawa itu minta makan kembang 7 rupa. Akhirnya si Tolip tersadar kembali. Keesokan harinya, Simul membeli kembang 7 rupa, lalu diletakkan di atas nampan dan ditaruh di samping rawa. Setelah kejadian itu, Simul dan para pekerjanya tidak pernah diganggu lagi oleh jin penunggu rawa. Singkat kata, proyek selesai dan para pekerja pulang meninggalkan lokasi tersebut. Hanya tinggallah Simul dan seorang penduduk setempat yang tetap bekerja di bangunan sarang burung walet tersebut sebagai penjaga. Air liur burung walet itu harganya mahal, makanya harus dijaga agar terhindar dari maling spesialis sarang burung walet. Simul dan rekannya tersebut bertugas bergantian. Bila Simul jaga di siang hari, maka rekannya berjaga di malam hari. Nah, suatu malam, ketika Simul dapat jatah jaga malam, saat dia sedang keliling bangunan, Simul berhenti sejenak di bagian bangunan yang mengarah ke rawa. Suasana saat itu gelap karena tidak ada penerangan, selain penerangan dari lampu senter. Simul mengarahkan lampu senternya ke sekeliling bangunan untuk memastikan keadaan aman. Ketika Simul mengarahkan lampu senternya ke atas bangunan burung walet, terlihat sesosok makhluk berambut panjang mengenakan gaun putih yang bawahnya berumbai-rumbai sedang membelai-belai rambutnya sambil duduk di atas bangunan. Merinding sekujur tubuh Simul. Segera saja dia berbalik arah dan bergegas meninggalkan tempat tersebut. Keesokan harinya, Simul bercerita kepada rekannya, kalau semalam dia melihat penampakan di atas bangunan di dekat rawa. Dan rekannya baru cerita kepada Simul, bahwa sekitar 3 hari yang lalu ada mayat perempuan hamil yang ditemukan terapung di rawa. Hari-hari berlalu,
Simul berjaga seperti biasa tanpa ditemui penampakan lagi. Nah, pada suatu malam, tepat malam Jumat Kliwon, Simul berjaga malam dan keliling bangunan seperti biasa. Karena cuaca dingin dan gelap gulita, Simul membuat api unggun. Tapi Simul lupa kalau di tempat dia membuat api unggun itu, seminggu yang lalu ada penampakan. Setelah api menyala, Simul pun menghangatkan badan dengan duduk di samping api unggun. Tiba-tiba terdengar suara burung hantu, fuk, suk, fuk, fuk. Simul belum menyadari kalau itu pertanda akan ada penampakan. Dan mulailah tercium bau wangi melati. Tengkuk Simul mulai merinding, dan menjalar ke seluruh tubuh. Simul menengok ke kanan, tapi tidak ada apa-apa. Tengok ke kiri, tidak ada apa-apa juga. Simul baru menyadari dan berkata dalam hati, "Waduh. Di tempat ini kan seminggu yang lalu saya melihat kuntilanak lagi duduk di atas bangunan. Jangan-jangan kuntilanak itu muncul lagi." Pelan-pelan Simul menengadahkan kepalanya memandang ke atas. Dan, tepat ketika mata Simul memandang ke atas, dia melihat sosok kuntilanak di atas bangunan. Kuntilanak tersebut menatap tajam ke arah Simul. Simul dan kuntilanak itu saling bertatap muka dalam jarak 4 meter. Karena ketakutan yang luar biasa, badan Simul serasa kaku, mulut gagu, dan anehnya, mata Simul seolah tidak bisa terpejam, seperti ada yang memaksa untuk menatap mata kuntilanak tersebut. Wajah si kuntilanak itu terlihat hancur dengan bola mata yang hampir keluar. Benar-benar mengerikan. Si kuntilanak diam tak bersuara dengan tatapannya yang sadis. Simul berusaha kuat untuk memalingkan muka. Akhirnya Simul berhasil memalingkan mukanya, dan segera mematikan api unggun, lalu lari terbirit-birit kembali ke dalam bedeng. Simul pun langsung masuk ke dalam selimut kain sarung dan tidur sampai pagi. Oke, mungkin segitu saja cerita yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menghibur kalian semua. Dan jangan lupa ikuti kami terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.